102,3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Satu arah, berita faktual dan terpercaya. Densus 88 temukan 35 kg bom milik teroris. Seorang anak difabel dianiaya pengasuh RKS di Sleman. Pabrik Mega Pil Koplo terletak di Bantul, Yogyakarta. ...102,3 FM Motion Radio, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Selamat pagi Motion People. Selain 3 informasi utama, kami juga akan menyajikan berbagai informasi pilihan lainnya dalam program Satu Arah, faktual dan terpercaya. Bersama saya Andini Syafa dan saya Feriansyah. Anda mendengarkan Satu Arah. Motion People. Berita pertama datang dari kaki Gunung Ciremai, Majalengka. Densus 88 mengungkap telah menemukan bom seberat 35 kg. Bom yang dikenal dengan sebutan Mother of Satan ini diduga milik teroris. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut laporan dari reporter Satu Arah, Ratu Ajeng. Baik Motion People, telah ditemukan bom seberat 35 kg di kaki Gunung Ciremai. Bom ditemukan tersimpan dalam sebuah toples dengan berat 10 kg, serta botol plastik berukuran 250 ml berisikan gotri, 4 kotak makanan berisi TATP murni dan C1, dan setengah botol air minum besar berisi TATP yang sudah berubah warna. Penemuan bom ini sangat menggemparkan warga desa Bantar Agung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, karena penemuan bom tersebut dekat dengan tempat tinggal mereka. Bom tersebut adalah milik narapidana teroris IM. IM merupakan anggota Jamaah Asyarut Daulah atau JAD, warga asli desa Brujul Wetan, Jatiwangi, Majalengka, yang ditangkap tahun 2017 bertepatan dengan kunjungan Presiden Jokowi di Festival Keraton Nusantara ke-9. Saat ditangkap ditemukan tas berisi airsoft gun dan buku ajakan jihad. IM baru mengakui menyimpan bahan baku peledak setelah mengucapkan ikrar untuk sumpah setia kedaulatan NKRI dan Pancasila pada awal tahun 2021. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Acaniago, melalui live Zoom pada 5 Oktober 2021 mengatakan, setelah pengakuan tersebut, tim Densus 88 bersama tim Jibom Brimob Polda Jabar dan aparat lainnya memulai pencarian. Ya, jadi Densus 88 ya, bergabung bersama Satgas Jibom dari Brimob Polda Jabar ini melakukan pengembangan dari pemeriksaan tersangka teroris sebelumnya. Nah, dari hasil pengembangan tersebut kemudian ternyata disampaikan bahwa dari pelaku-pelaku bahwa ada beberapa bom yang kurang lebih seberat 35 kg berada di daerah kawasan Gunung Ciremai di Majalengka. Nah, dengan informasi tersebut maka Densus bersama tim Jibom dari Brimob Polda Jabar itu melakukan pencarian dan alhamdulillah di ketinggian 1.400 itu barang-barang tersebut bisa ditemukan. Demikian. Alasan bom disembunyikan di Gunung Ciremai masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan oleh Densus 88. Bom tersebut saat ini sudah diledakkan di tempat karena dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan. Dan sebagian lainnya diamankan sebagai barang bukti. Dari Majalengka, Ratu Ajeng melaporkan. Berita selanjutnya, Motion People, seorang pengasuh rumah kasih sayang atau RKS tega menyiksa anak asuhnya yang menderita difabel lantaran susah diatur. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Devita Melina. Silahkan, Devita. Baik, terima kasih. Seorang anak berkebutuhan khusus asal Lampung berinisial AL menjadi korban penganiayaan. Penganiayaan ini dilakukan oleh pengasuh sekaligus pengurus di RKS di Melati, Sleman. Kasus ini terbongkar saat sang ibu hendak menghubungi anaknya lewat video call, namun tidak diizinkan oleh pihak RKS.
Korban mengaku bahwa ia mengalami kekerasan setiap harinya, seperti diborgol di depan tiang, lalu dipukul menggunakan tongkat, hingga disiram dengan air panas. Penganiayaan ini dapat berakibat pada kesehatan mental anak yang sebelumnya sudah terganggu. Diketahui jika saat ini korban mengalami trauma dengan kondisi yang memprihatinkan. Dan dari hasil pemeriksaan terdapat bekas luka lebam di sekujur tubuh. Berikut penjelasan dari Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibtu Yunanto Kuku. Karena mungkin keadaan anaknya itu tertekan, karena banyaknya penganiayaan atau siksaan dari pengasuhnya ini, kemudian anaknya diambil dan dilaporkan kepada kami, PPA Polres Sleman. Baik pelaku penganiayaan kini ditangkap oleh polisi dan berdasarkan pemeriksaan anak tersebut sudah dianiaya selama Januari hingga Juli 2021. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman 3 tahun dan 2 tahun 8 bulan sesuai dengan perbuatannya. Dari Sleman, saya Devita Mailina melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Motion People. Polri temukan gudang pabrik pil koplo terbesar di Bantul, Yogyakarta, beserta sejumlah obat-obatan dan alat mesin pencetak pil. Selain itu, Motion People, Polri juga menangkap beberapa pelaku. Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami, Tarisa Aisyah. Silakan, Tarisa. Baik, terima kasih Andin dan Ferry di studio. Saat ini saya melaporkan terkait hasil temuan Polri, yakni pabrik Mega Pil Koplo yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Diketahui bahwa pabrik mendistribusikan pil koplo ke berbagai jaringan daerah seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Selain itu ditemukan 5 juta pil koplo beserta 7 mesin pencetak pil. Komjen Pol Kabaris-Krim Polri Agus Andrianto mengatakan saat konferensi pers bahwa ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ancaman hukuman pasal-pasal undang-undang kesehatan terutama akan kita terapkan. Pasal 60, kemudian pasal 196, pasal 198 Undang-Undang 38 tahun 2009 yang ancaman hukumannya itu masuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Yang nanti akan diterapkan kepada para pelaku. Salah seorang warga Bantul, Yaya Indana, angkat bicara mengenai keresahan warga dengan adanya pabrik Mega Pil Koplo di Kelurahan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Baik, terkait adanya pabrik pil koplo di Bantul, menurut saya sebagai warga Bantul sungguh kecewa dan hal itu meresahkan gitu loh, karena tidak mendukung adanya tagline Bantul dengan tagline Projo Taman Sari gitu loh. Itu. Polri menangkap 8 pelaku dan juga menyita barang bukti kurang lebih 5 juta butir yang terdiri dari Heximer, Trihex, DNP, Double L, dan Alprazolam. Dari Yogyakarta, Tarisa Aisyah melaporkan. Ya ampun, macet lagi. Lampu merah. Udah mau masuk kelas. Terabas aja dah. Untuk para pengendara sekalian, walaupun terburu-buru, kita tetap harus mematuhi lalu lintas untuk menjaga keselamatan kita. Motion People, sosial media belakangan ini diramaikan dengan tagar percuma lapor polisi. Tagar tersebut merupakan buntut dari penutupan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur yang mencuat ke publik. Bagaimanakah tanggapan Polri tentang tagar percuma lapor polisi? Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami, Fidel Ramadan. Baik, terima kasih Ferry. Tagar percuma lapor polisi ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak orang mengeluhkan kinerja kepolisian ketika masyarakat melaporkan perkara. Tagar itu muncul ketika ramai kasus pelecehan seksual kepada 3 anak oleh ayahnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Namun, dalam kasus ini Polres Luwu Timur menghentikan penyelidikan perkara tersebut pada tahun 2019. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan menegaskan penanganan kasus dugaan perkosaan anak di Polres Luwu Timur sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan juga menjelaskan,
Polisi saat itu sudah melakukan seluruh proses penyidikan kasus sesuai prosedur, mulai dari asesmen, pemeriksaan korban, visum di Rumah Sakit Bayangkara, hingga pelibatan psikolog. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, angkat bicara terkait kritik yang disematkan lembaganya terhadap polemik penanganan kasus dugaan perkosaan anak di Luhut Timur yang ramai menjadi perbincangan publik. Polri tidak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya ya, di mana di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri itu bukan saja penegakan hukum, tapi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dari tugas pokok ini tentunya tidak hanya kita melakukan penegakan hukum saja, tapi kita juga mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan juga mengatakan, tagar percuma lapor polisi merupakan kritik bagi Polri untuk semakin menjadi lebih baik. Tentunya keluhan-keluhan apapun, persoalan polemik di masyarakat akan direspon oleh Polri. Sekaligus kritik-kritik yang sifatnya membangun kepada Polri pasti akan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, saya Fidel Ramadan melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Motion People. Pandemi COVID-19 berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi bisnis. Seperti halnya dengan Kota Magelang. Apindo Kota Magelang meminta agar upah minimum kota tahun 2022 di Kota Magelang tidak dinaikkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Satu Arah, Birgita Anggraini. Baik, terima kasih Andini. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo meminta agar UMK Kota Magelang tahun 2022 tidak dinaikkan. Ketua Apindo Kota Magelang, Edi Sutrisno, mengaku kecolongan saat penetapan UMK tahun 2021 lalu. Saat itu, pihak Apindo dan Serikat Kerja sepakat agar UMK tidak naik. Namun pemerintah Kota Magelang menaikkan besaran UMK dari Rp1.853.000 pada tahun 2020 menjadi Rp1.914.000 pada tahun 2021. Para pengusaha mengaku sulit untuk dapat bertahan di masa pandemi ini. Hampir 99% perusahaan swasta mengalami kerugian akibat dampak PPKM berlevel. Untuk perusahaan perhotelan, swalayan atau supermarket, konveksi, dan usaha lain kebutuhan pokok mengalami kerugian yang signifikan. Di sisi lain, pemerintah tidak memberikan keringanan biaya pajak yang semakin menambah beban para pengusaha. Nggak ada perusahaan di masa pandemi yang untung kecuali Farmasi dan Lab. Kalau perusahaan swasta adanya rugi. Jadi ya wajar kalau kami minta untuk tahun depan UMK tidak dinaikkan. Untuk saat ini, karyawan yang dirumahkan sementara masih mendapatkan gaji dari perusahaan, walaupun tidak secara penuh. Jika pemerintah Kota Magelang tetap menaikkan UMK tahun 2022, akan rawan terjadi PHK terhadap karyawan. Dari Magelang, Birgita Anggraini melaporkan. Panas banget nih, bikin bete. Eits, Twiners tenang dulu. Daripada bete nggak jelas, nih cobain minum Sprite. Perpaduan rasa dari jeruk lime dan lemon yang nyegerin bakal ngilangin rasa haus dan panas Twiners nih. Oh iya, jangan lupain sensasi dari air karbonasi sodanya yang bakal naikin mood. Jadi, Twiners nggak bete lagi. Yuk buruan cobain, tersedia di toko terdekat Twiners ya. Pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Tentu bukan waktu yang sebentar, mengingat banyak korban terkena dampaknya. Terlebih dengan adanya limbah medis yang katanya menumpuk. Nah, tahukah Motion People bahwa limbah medis yang tidak dikelola dengan baik ternyata memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat? Iya, berdasarkan penelusuran yang tertera pada data Satgas COVID-19, tercatat limbah medis mencapai 294 ton per hari selama pandemi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak informasi berikut bersama reporter Satu Arah. Yahya Indana, silahkan.
Baik, terima kasih Andi dan Ferry. Selama pandemi, masalah limbah medis menjadi masalah serius. Berdasarkan penelusuran yang tertera pada situs covid19.go.id yang dikelola oleh Komisi Penanggulangan COVID-19, jumlah limbah medis mengalami peningkatan sebesar 294 ton per hari selama pandemi. Beberapa sisa alat medis yang menjadi perhatian adalah masker, sarung tangan, jarum suntik, infus, dan lainnya. Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Bagong Suyoto mengatakan bahwa kasus ini sudah berlangsung sebelum pandemi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Bagong, salah satu penyebab adanya penumpukan limbah medis di tempat pembuangan akhir atau TPA yang tersebar di berbagai daerah ini adalah karena adanya rantai bisnis jual beli limbah medis yang dilakukan oleh beberapa pihak. Sebetulnya satu rantai bisnis ya, karena kan orang mengelola limbah itu termasuk limbah medis ini kan motifnya ekonomi. Ya, nyari makan karena ekonomi peternakan, dia disuruh sama bosnya, sudah kamu cari botol infus, itu kan disebutnya LD bening, nah itu ada harganya itu 6.000 sampai 7.000 per kilo, kemudian selang-selangnya, kemudian jarum suntiknya, kemudian botol-botol obatnya itu bisa 200 perak per biji. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, limbah medis yang berbahaya dan beracun atau B3 wajib dikelola dengan baik oleh fasilitas kesehatan. Namun dikarenakan jumlah alat untuk mengelola limbah medis yaitu insenerator terbatas, maka proses pengelolaan juga akan terhambat. Berdasarkan data yang ada pada Satgas COVID-19, insenerator hanya terdapat di 110 hingga 111 di rumah sakit dengan insenerator berizin. Bagong berharap kepada pemerintah untuk memberikan edukasi secara merata kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah medis dengan baik dan benar. Adanya limbah medis yang menumpuk berpotensi merusak kelestarian alam dan kesehatan masyarakat sekitar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Jakarta, Yahya Indana melaporkan. Motion People, sejumlah daerah saat ini telah mengalami penurunan kasus COVID-19. Bahkan, Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat PPKM di level 1. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kali ini kita sudah terhubung dengan reporter Bintang Indra di Blitar, Jawa Timur. Silakan laporannya Bintang. Baik, terima kasih Andin. Kota Blitar sudah memenuhi syarat indikator untuk melakukan uji coba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 oleh pemerintah pusat. Uji coba ini dilakukan karena kota tersebut sudah memenuhi syarat indikator dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dan target cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama sebesar 70%. Hal ini merupakan bagian dari uji coba pemerintah yang akan dilakukan selama 2 pekan ke depan. Syarat suatu daerah yang akan menerapkan PPKM level 1 adalah angka kasus konfirmasi positif COVID-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk. Rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk. Kemudian, untuk kasus kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Berikut pernyataan dari staf ahli Kementerian Kesehatan, Monica Nirmala. Dilihat dari indikator-indikator di Kota Blitar ya, baik indikator transmisi seperti kasus, perawatan rumah sakit, kematian, dan juga indikator kapasitas respon seperti testing, tracing, dan treatment, memang semua ke-6-6-nya itu cukup terkendali gitu ya. Jadi ada di level 1 lah, atau di kapasitas responnya memadai. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2, dan level 1 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali tertuang dalam Inmendagri nomor 47 tahun 2021 menjadi aturan terbaru di Blitar. Dalam aturan tersebut, PPKM level 1 mengizinkan kegiatan di sektor non-esensial WFO atau Work from Office dengan kapasitas 75%. Syarat pegawai wajib vaksin dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara sektor esensial tetap 100%. Dari Blitar, Bintang Indra melaporkan. Tetap dengarkan Satu Arah di 102,3 FM Motion Radio. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Jangan lupa untuk melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Andini Syafa. Dan saya Ferry Ansyah, pamit dari Ruang Dengar Motion People. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Satu Arah, berita faktual dan terpercaya.
102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri.